Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, di saat weekend atau akhir pekan gitu ya, di hari Sabtu, Minggu, insya Allah seperti biasa kita bacakan lebih banyak pertanyaannya, karena mungkin ya yang dari kemarin bertanya belum sempat kita sampaikan gitu ya, atau kita bacakan ya. Sekarang kita coba cicil satu persatu. Nah, namun sebelumnya juga kita punya kabar yang memang di sini alhamdulillah gitu ya, ini kabar yang bagus buat Persib Bandung, bahwa ya musim depan siap-siap teman-teman, jadwal Persib Bandung ini padat. Kita akan mengikuti 4 kompetisi setelah kemarin alhamdulillah sudah resmi gitu ya, ini tidak berubah lagi, sudah fix, sudah ketok palu bahwa Persib Bandung akan mengikuti 4 kompetisi gitu ya di musim depan. Pertama Super League yang kompetisi biasa, lalu juga ada ACL 2 kompetisi Asia, lalu juga ada League Cup atau ya apa ya, Piala Indonesia-nya lah gitu ya, lalu juga Shopee Cup atau ASEAN Cup gitu, atau ya Shopee Cup lah kita taunya gitu ya, yang diadakan oleh AFF teman-teman, atau ya satu lagi ditambah Piala Presiden, itu mah piala pemanasan lah sebelum kompetisi dimulai. Nah ya mungkin di Piala Presiden ini semuanya nanti akan terlihat bentukan tim Persib yang terbaru, namun ya kita hilangkan aja lah satu kompetisi hiburan mah gitu ya. Yang jelas ini AFF Cup ini memang sudah ditentukan Persib Bandung dan Borneo jadi posisi 1 dan peringkat 2 yang akan ikut ASEAN Cup atau ya Shopee Cup lah gitu ya. Jadi bukan peringkat 3 atau peringkat 4, bukan Persija maupun Persebaya. Jadi sudah fix ketok palu besok di tanggal 5 Juni insya Allah katanya untuk pengocokan grup di AFF Cup ini, atau ya klub-klub juara di ASEAN ini akan bertemu dan akan dikocok itu di tanggal 5 Juni di Jakarta. Jadi ini kita punya kesempatan bagus gitu ya. Jakarta tempat pengundiannya gitu ya, dan Persib Bandung serta Borneo FC masuk di dalamnya. Jadi AFF sudah resmi menolak peringkat 3 dan 4, dan akhirnya I-League sudah legowo. Makanya ya sudahlah, Persib Bandung dan Borneo saja, karena kan tahun kemarin tidak ikut gitu ya. Jadi dari kan baru 3 kali nih ngadain untuk AFF ini. Tahun pertama kita waktu itu ikut gitu ya, tahun kedua juga kita absen yang tahun ketiga sekarang baru kita ikut lagi gitu ya, Persib dan Borneo teman-teman. Makanya ya doakan sajalah, mudah-mudahan di 4 kompetisi yang akan kita ikuti musim depan itu semua pemain fit, bugar, dan juga ya setidaknya punya kerangka yang jelas gitu ya. Nah ini juga memang teman-teman, di antara kemarin ada pertanyaan mengenai pemain asing apakah akan in dulu atau out dulu. Sepertinya seperti biasa teman-teman, untuk sejarah Persib Bandung ini akan mengumumkan pemain yang hatur nuhun dulu baru perwelcomean gitu ya. Jadi sabar dulu teman-teman, semua pemain masih liburan, ada juga yang sedang sibuk gitu ya dengan agennya, glesak-glesuk nego sana nego sini, ya wajar saja di antara salah satu pemain asing yang kemungkinan meninggalkan Persib Bandung teman-teman, karena kontraknya juga belum diperpanjang dan memang habis akhir bulan Mei ini atau besok tepatnya, yaitu Andrew Jung teman-teman. Andrew Jung sudah habis kontraknya di musim ini dengan Persib Bandung, atau di bulan ini terakhir, yang mana belum ada tanda-tanda diperpanjang untuk Andrew Jung gitu ya. Makanya kemarin ada beberapa proposal yang masuk, dan ada dari klub Thailand teman-teman. Dari mana, atau sudah ada yang mendengar gitu ya, Andrew Jung sudah ditawar klub mana? Nah ini proposal yang masuk itu ada dari Port FC, klub Thailand teman-teman. Jadi klubnya Putros dulu, tapi yang sekarang masih ada Asnawi Mangku Alam di sana gitu ya. Nah ini memang
nggak aneh gitu ya, nggak asing bahwa ya Pot FC juga katanya direncanakan ikut Piala Presiden gitu ya. Nah ini ya yang mana kalau memang oke gitu ya, karena kan Andrew Jung juga setelah belum ada tanda-tanda diperpanjang oleh Persib Bandung ya menjadi free transfer, bisa kemana aja gitu ya, bisa nego dengan Persib juga bisa, bahkan ya iya dengan siapapun bisa teman-teman, karena kan untuk klub Asia pertama itu Andrew Jung ya datangnya ke Persib gitu ya, sebelumnya kan bermain di Eropa. Nah ini ya bisa jadi mungkin di Persib Bandung mah nges juara, pertama kali datang juara, siapa tahu di klub Asia yang kedua katakanlah jadi ke Pot FC atau ke klub manapun nanti yang di Asia ya bisa jadi mungkin dia juga membawa hoki juga gitu ya, mikirnya meren gitu teman-teman. Jadi ya sudah di Persib mah sudah jadi sejarah, pertama kali datang juara udah cukup mungkin begitu gitu ya. Dan kemarin juga sempat rame kalau Andrew Jung ini ada beberapa postingan yang memang menjadi sedikit panas gitu ya dengan bobotoh. Ada salah satu bobotoh yang memang memposting Andrew Jung ini kenapa gitu ya tidak produktif ya, layak diganti. Nah itu tidak sengaja mungkin terbaca oleh Andrew Jung, dan Andrew Jung memang mengomentari salah satu postingan dari teman-teman bobotoh yang mana dia langsung counter gitu ya, langsung namanya juga penyerang, langsung nyerang gitu ya. Nah Andrew Jung menyerang dengan deskripsi yang mengatakan bahwa emang nggak cukup gitu ya, penampilan saya sekian, gol saya sekian gitu ya, apa itu belum cukup? Nah ini memang ya kalau buat orang Eropa mah to the point atau langsung gitu ya ke inti masalahnya ya memang biasa saja, tapi kalau buat bobotoh mah bisa jadi panjang, jadi ya bisa dibilang agak panas lah kemarin situasi Andrew Jung dengan beberapa bobotoh gitu ya. Tapi ya saya nggak tahu juga apakah memang faktor itu yang kemungkinan jika memang tidak memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung, ada beberapa kemungkinan, salah satunya ya merasa sudah cukup gitu ya, datang ke klub Asia pertama ke Persib Bandung langsung juara ya sudah merasa cukup. Nah, ada pemain yang seperti itu, tapi kita nggak tahu lah gimana akhirnya gitu ya. Siapa tahu memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung, tapi proposal dari namanya juga tim juara, pemain-pemainnya juga pasti diminati oleh klub-klub lain. Jadi proposal yang masuk ke tim manajemen Persib Bandung juga sebetulnya tidak bisa ditahan, karena kan mereka mengajukan ke beberapa pemain yang memang sudah habis kontrak dengan Persib Bandung. Otomatis ya hari ini dan besok itu sudah habis gitu ya teman-teman kontraknya, dan salah satu yang habis pemain asing kontraknya adalah Andrew Jung. Jadi free transfer untuk Andrew Jung, jadi bukan ditebus ya. Jadi kalau memang pergi dari Persib Bandung artinya memang sudah habis kontraknya, begitu teman-teman, nggak kaget lagi lah ya. Insya Allah lah nanti kita mix atau campur kalau ada rumor pemain yang masuk dan pemain yang keluar gitu ya. Kemarin ada Robby Darwis yang diisukan ke Liga 1 lainnya gitu ya, ke Arema FC. Kali ini ada Andrew Jung yang diisukan ke Pot FC atau ya tim Thailand, atau minimal ya mungkin nggak tahu apakah memperpanjang atau tidak, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung gitu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kita coba cicil pertanyaannya. Yang pertama, Kang mau nanya, ada rumor Barba masih di Persib musim depan. Ya namanya juga rumor sih ya, tapi kalau dari kami berkeyakinan kemungkinan Barba out teman-teman. Itu ya dari kami ya, pandangan statistik, pandangan juga karakteristik pemainnya, dan beberapa catatan yang lain. Ya nggak apa-apa kalau memang rumor, mungkin kemarin nonton Adam Alis gitu ya, kata Adam Alis kan kembaran saya stay gitu. Nah ini ya nggak tahu apakah memang ke Barba atau bukan, tapi minimal gitu ya kita juga punya pandangan yang lain-lain teman-teman. Kan namanya rumors gitu ya, namanya gosip mah semakin digosok makin sip gitu ya. Jadi mangga saja mau percaya yang mana, sebelum ada signing kontrak mah ya bebas gitu ya teman-teman. Tapi kalau dari kami berkeyakinan bahwa Barba out
untuk musim depan gitu ya. Jadi sekarang musim terakhir di Persib Bandung, teman-teman. Kalaupun memang tetap di Persib Bandung, ini mungkin agak sedikit wah juga gitu ya, karena saya nggak tahu nih apa ya, ada beberapa, dengan melihat kondisi saat ini yang beberapa pemain asing Persib juga sudah habis kontraknya, salah satunya pemain belakang. Nah mungkin ya ada perubahan gitu ya. Saya nggak tahu strategi Igor Tolik bagaimana, tapi yang jelas kalau ditanyanya spesifik ke Barba, kita yakin Barba out musim ini. Tapi ya balik lagi ke teman-teman Boboto aja, percaya yang mana, atau ya memang kita nikmatin sajalah semua rumorsnya gitu ya. Bahkan ya Barba pun sekarang sudah ada yang 2 masuk proposal gitu ya, dari klub Yunani dan klub Italia gitu. Jadi ya sudah, kita lihat saja nanti bagaimana endingnya, teman-teman. Tapi kalau nanyanya rumors Barba masih di Persib musim depan, ya ada yang bilang ya mungkin melihat postingan Adam Alis, tapi kalau dari kami setelah kemarin juara ya out gitu ya, kalau Barba sudah tidak dengan Persib Bandung lagi musim depan. Let's see lah, teman-teman. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ari Ketua I-League masih dijabat oleh beliau Kang? Hatur nuhun Kang. Wah gitu ya. Baik, iya masih sampai dengan 2027 kalau nggak salah gitu ya, teman-teman. Jadi ya itulah pemilihannya ya, kan dia terpilih juga karena ada yang milih. Jadi ya musim depan pun masih ada jajaran di I-League itu dari Persib Bandung, kemungkinan masih dijabat sama Pak Glenn Sugita. Namun ya beberapa keputusan penting memang langsung datang dari dirutnya I-League gitu ya, dari Ferry Paulus. Jadi ya Ferry Paulus direncanakan mengakhiri jabatannya di tahun 2027. Nggak tahu kalau memang ada yang milih lagi ya ngejabat lagi, kalau enggak ya sudah gitu ya. Lalu selanjutnya punten Kang, kira-kira perwelkoman dan hatur nuhun kapan diumuminnya ya? Ya nanti satu persatu. Kalau sekarang kan sesuai dengan pola dari Persib Bandung ini, hatur nuhun dulu baru welcome gitu ya. Namun ya nanti kita coba cari waktunya lah, kapan bahas yang perwelcomean, kapan membahas yang perhatur nuhunan gitu ya. Ditunggu saja, masih panjang teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih 2 bulan untuk menikmati waktu istirahat, karena kan kalau waktu resminya dimulai Liga 3,5 bulan, tapi kan kita punya kualifikasi ACL 2, nanti ada juga Piala Presiden gitu ya, ada juga ya nanti beberapa persiapan yang harus dilakukan. Jadi ya minimal 1,5 bulan sampai 2 bulan kita baru melihat skuad Persib Bandung berlatih kembali ya. Lalu selanjutnya, apakah asisten pelatih untuk musim depan pendamping Igor akan ada Kang Roni? Ada. Tergantung siapa nanti yang akan diambil Igor Tolik. Mungkin sekarang lagi pulang ke Kroasia. Gimana tim redaksi? ada katanya gitu ya, tapi nggak tahu apakah memang dari Kroasia juga atau Jupe yang naik menjadi asisten kumaha tah bobotoh mun Jupe musim depan sudah mendampingi Igor Tolik, sudah pada setuju atau bagaimana? Karena kan Jupe juga harus membutuhkan satu bimbingan dan satu pengalaman yang sebelum dia terjun memimpin. Sebetulnya kalau Jupe memimpin Liga 2 gitu udah bisa ya untuk lisensinya, namun ya minimal harus punya ini dulu lah, mendampingi pelatih kepala dulu gitu ya secara full. Jadi musim depan ya biasanya ditarik, nah ditambah posisi yang kosong, ditambah pemain baru. Jadi ya tergantung bobotoh gimana, sudah siap kalau Jupe gitu ya yang menjadi asisten Igor Tolik, atau memang ada asisten baru kumaha ada katanya gitu ya, tapi nggak tahu siapa, kita lihat nanti saja. Lalu selanjutnya, Kang Roni, naha Adam Prisbeck ayah pas pembagian medali kemarin. Ya ada, kan sudah kita sampaikan pemain yang terdaftar di Persib Bandung dari awal musim, baik yang ada di Persib Bandung ataupun yang dipinjamkan, itu statusnya masih pemain Persib Bandung. Nah,
kemarin juga kan sudah kita sampaikan bahwa I-League itu mempersiapkan katakanlah 45 sampai 50 medali gitu ya untuk pengalungan medali. Ya 40 sampai 45 medali. Nah, itu biasanya siapa aja yang ada di situ mangga gitu ya. Jadi ya Adam Priesbeck juga masih tercatat sebetulnya mah masih ada kontrak dengan Persib Bandung, hanya tidak didaftarkan kan di putaran kedua, tapi putaran pertama masih pemain Persib Bandung, sehingga ya masih oke gitu kata manajemen juga ya nggak masalah lah siapa aja. Bahkan ada beberapa staf yang memang atau official Persib yang tidak kebagian medali, yaitu wayahna teman-teman gitu ya, karena kan memang dijatah atau dibatas untuk medali itu. Jadi kalau mau aman mah mendingan pemain yang dari awal-awal dulu aja. Itu biasanya yang awal siapa mau maju, nah maju gitu ya. Jadi ya kalau yang ke belakang-belakangan mah sok teka bagian, tapi ya nggak masalah lah gitu ya. Kalau untuk Adam Priesbeck tetap masih punya kontrak dengan Persib Bandung, sehingga masih menjadi bagian dari Persib Bandung, ya nggak masalah gitu ya teman-teman. Kecuali memang sudah habis kontrak, sudah tidak ada, tiba-tiba datang, nah ini nggak dikasih. Tapi kalau khusus Adam Priesbeck masih menjadi pemain Persib Bandung, walaupun tidak didaftarkan di putaran kedua, tapi putaran pertama masih menjadi bagian dari skuad Persib Bandung. Lalu yang terakhir dulu ya, sebagian lagi kita bacakan selanjutnya. Kakang kumaha Kang Roni, aman. Kakang Rudianto 50-50 kalau Kakang. Ada juga kemungkinan diambil oleh Bayangkara FC, karena sesuai manajernya yang bilang tuh, siapa manajer Bayangkara tuh, Sumarji yang memang rada-rada gitu ya. Nah, Sumarji ini mengatakan musim kemarin ya sebetulnya kan dia sudah ngambil Ferrari, sudah ngambil ini itu gitu ya. Nah, Kakang begitu mau diambil ternyata masih ada kontrak dengan Persib Bandung. Nah, jadi ya sudah, kita hormati kontrak di Persib Bandung. Tapi nggak tahu musim depan apakah memang Kakangnya sendiri mau stay di Persib, atau memang ada surat sakti lagi yang narik ke Bayangkara, kita nggak pernah tahu. Makanya 50-50 untuk Kakang Rudianto. Bahkan kan untuk slot U23 juga udah nggak masuk gitu ya untuk Kakang, jadi sudah free to go teman-teman. Atau ya mangga kalau memang masih ada di Persib, ya mangga gitu ya, kalau enggak juga ya mangga. Jadi ya kita tunggulah, semua pemain masih liburan kan, biar mereka menikmati liburannya dulu, kecuali yang memang kontraknya habis atau yang memang sedang nego dengan klub lain, sekarang lagi riuh-riuhnya gitu ya. Gitu teman-teman, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.